Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification. Gerakan 30 September 1965 terungkap kedekatan Soeharto dan Letnan Kolonel Untung. Selasa penghujung 1966, penjara militer Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Dua pria berhadapan, yang satu bertubuh gempal, potongan cepak, berusia 39 tahun. Satunya bertubuh kurus, usia 52 tahun. Mereka adalah Letnan Kolonel Untung Samsuri dan Subandrio, Menteri Luar Negeri Kabinet Soekarno. Suara Untung bergetar. "Pak Ban, selamat tinggal, jangan sedih," kata Untung kepada Subandrio. Itulah perkataan Untung sesaat sebelum dijemput petugas, seperti ditulis Subandrio dalam buku Kesaksianku tentang G30S. Dalam bukunya, Subandrio menceritakan, selama di penjara, Untung yakin dirinya tidak bakal dieksekusi. Untung mengaku gerakan 30 September atas setahu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto. Keyakinan Untung bahwa ia bakal diselamatkan Soeharto adalah salah satu misteri tragedi September Oktober. Kisah pembunuhan para jenderal pada 1965 adalah peristiwa yang tak habis-habisnya dikupas. Salah satu yang jarang diulas adalah spekulasi kedekatan Untung dengan Soeharto. Seiring peringatan gerakan 30 September 1965, Tempo pernah mengungkapkan kehidupan Letnan Kolonel Untung dan kedekatannya dengan mantan Presiden Soeharto. Tak banyak informasi tentang Letnan Kolonel Untung, bahkan dari sejarawan. Data tentang Untung sangat minim, bahkan riwayat hidupnya, kata sejarawan Asfi Warman Adam. Tempo berhasil menemui saksi hidup yang mengenal Letkol Untung. Salah satu saksi adalah Letnan Kolonel CPM Purnawirawan Soeharti. Umurnya sudah 83 tahun. Ia adalah sahabat masa kecil Untung di Solo dan bekas anggota Cakrabilawa. Untung tinggal di Solo sejak umur 10 tahun. Sebelumnya ia tinggal di Kebumen. Di Solo ia hidup di rumah pamannya Samsuri. Samsuri dan istrinya bekerja di pabrik batik Sawo, namun tiap hari membantu kerja di rumah ibu Mergu Pradjoko, seorang priyayi keturunan Prakasunanan yang tinggal di daerah Keparen, Solo. Mergu adalah orang tua Soeharti. Dia memanggil ibu saya Bude dan memanggil saya Gus Harti, ucap Soeharti. Soeharti yang setahun lebih muda dari Untung memanggil Untung si Kus. Nama asli Untung adalah Kusman. Soeharti ingat Untung kecil yang sering menginap di rumahnya. Tinggi Untung kurang dari 165 cm, tapi badannya gempal, potongannya seperti preman. Orang-orang Cina yang membuka praktek-praktek perawatan gigi di daerah saya takut semua kepadanya, kata Soeharti. Menurut Soeharti, Untung sejak kecil selalu serius, tak pernah tersenyum. Soeharti ingat, pada 1943, saat berumur 18 tahun, Untung masuk Heho. Saya yang mengantarkan Untung ke kantor Heho di perempatan Nonongan yang ke arah Sriwedari. Setelah Jepang kalah, menurut Soeharti, Untung masuk Batalion Sutikto yang markasnya berada di Wonogiri. Batalion ini sangat terkenal di daerah Boyolali. Ini satu-satunya batalion yang ikut PKI, Partai Komunis Indonesia, kata Soeharti. Menurut Soeharti, batalion ini lalu terlibat gerakan Madiun sehingga dicari-cari oleh Gatot Subroto. Setelah kelas yang terjadi pada tahun 1948 antara Republik dan Belanda membuat pengejaran terhadap batalion-batalion kiri terhenti. Banyak anggota batalion kiri bisa bebas. Soeharti tahu Untung kemudian balik ke Solo. Untung kemudian masuk Korem Surakarta. Katanya, saat itu menurut Soeharti, Komandan Korem Surakarta adalah Soeharto. Soeharto sebelumnya adalah Komandan Resimen Infanteri 14 di Semarang. Mungkin perkenalan awal Untung dan Soeharto di situ, kata Soeharti. Keterangan Soeharti menguatkan banyak tinjauan para analisis.
Soeharto lantas naik menggantikan Gatot Subroto menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Untung lalu pindah ke Divisi Diponegoro, Semarang. Banyak pengamat melihat kedekatan Soeharto dengan Untung bermula di Divisi Diponegoro ini. Keterangan Soehardi menambahkan kemungkinan perkenalan mereka sejak di Solo. Hubungan Untung Soeharto terjalin lagi saat Soeharto menjabat Panglima Kostrat, mengepalai operasi pembebasan Irian Barat 14 Agustus 1962. Untung terlibat dalam operasi yang diberi nama Operasi Mandala itu. Saat itu, Untung adalah anggota Batalion 454 Kodam Diponegoro yang lebih dikenal dengan Banteng Riders. Di Irian, Untung memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan belantara Kaimana. Sebelum Operasi Mandala, Untung telah berpengalaman di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani. Ia terlibat operasi penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta di Bukit Gombak, Batu Sangkar, Sumatera Barat pada tahun 1958. Di Irian, Untung menunjukkan kelasnya. Bersama Benny Murdani, ia mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Dalam sejarah Indonesia, hanya beberapa perwira yang mendapatkan penghargaan ini. Bahkan Soeharto selaku Panglima saat itu hanya memperoleh Bintang Dharma, setingkat di bawah Bintang Sakti. Kedua prestasi inilah yang menyebabkan Untung menjadi anak kesayangan Yani dan Soeharto, kata Kolonel Purnawirawan Malwi Sailan, mantan Wakil Komandan Cakrabirawa, atasan Untung di Cakrabirawa, kepada Tempo. Untung masuk menjadi anggota Cakrabirawa pada pertengahan 1964. Dua kompi Banteng Riders saat itu dipilih menjadi anggota Cakrabirawa. Jabatannya sudah Letnan Kolonel saat itu. Anggota Cakrabirawa dipilih melalui seleksi ketat. Pangkostrat yang kala itu dijabat Soeharto, yang merekomendasikan batalion mana saja yang diambil menjadi Cakrabirawa. Adalah menarik mengapa Soeharto merekomendasikan dua kompi batalion Banteng Riders masuk Cakrabirawa, kata Soehardi. Sebab menurut Soehardi, siapapun yang bertugas di Jawa Tengah mengetahui banyak anggota Riders saat itu yang ex Gerakan Madiun 1948. Pasti Soeharto tahu itu ex PKI Madiun di Cakrabirawa. Untung menjabat Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. Batalion ini berada di ring 3 pengamanan Presiden dan tidak langsung berhubungan dengan Presiden. Malwi, atasan Untung, mengaku tidak banyak mengenal sosok Untung. Untung menurut dia sosok yang tidak mudah bergaul dan pendiam. Di Kebumen, Soeharto datang menghadiri pernikahan Untung. Kedatangan Soeharto dan Tin yang mendadak membuat tuan rumah kebingungan menyambutnya. Dari percakapan dengan penduduk setempat, Tempo mendapat informasi Untung tak punya darah militer maupun politik dari kedua orang tuanya. Slamet, kakak Kusman, cuma tukang sapu di pasar Seruni di desa itu. Ayahnya, Abdullah Mukri, buruh peralatan batik di Solo, Jawa Tengah. Meski cuma buruh, Mukri dikenal sebagai penakluk wanita. Ia kawin cerai sampai 7 kali. Untung lahir dari istri kedua Mukri. Ibunya pemain wayang orang desa kami, kata Sadali, 71 tahun, tetangga dekat Untung di Gedung Bajul. Sadali yang sekarang berdagang peci tak ingat nama perempuan yang minggat menikah dengan lelaki lain ketika Untung masih 10 tahun itu. Sepeninggal ibunya, Untung hijrah ke Solo. Ia diasuh adik ayahnya, Samsuri, yang tak punya anak. Karena itu, dia lebih dikenal sebagai Untung bin Samsuri, kata Sadali, yang kakaknya sekolah dengan Untung di Sekolah Rakyat Seruni, Kebumen, hingga kelas 3. Sepertinya, seperti kakaknya, Samsuri dulu perajin batik di Solo. Meski begitu, Samsuri memperhatikan pendidikan sang keponakan. Soehardi, teman kecil sekaligus junior Untung di Cakrabirawa, bercerita, dari sekolah rakyat di Kebumen, Untung dipindahkan ke sekolah rakyat di Jalengan, Kartopuran, Solo. Barangkali karena Samsuri berada di lingkungan pedagang yang kuat. Selepas sekolah rakyat, Untung dimasukkan Clean Handle,
sekolah dagang Belanda setingkat SMP. Toh setamat sekolah dagang, Untung tidak jadi saudagar. Ia malah masuk Heiho pada tahun 1943, yakni ketika Jepang masuk ke Indonesia. Sejak itu, ia terus berkarir di militer. Sejak pindah ke Solo, Untung tak pernah lagi pulang ke Kedung Bajul. Sekitar 1957-1958, menurut Sadali, yang kala itu berdagang batik, dia beberapa kali bertemu dengan Untung, temannya itu, ketika masih berdinas di Kesatuan Banteng Rennes di Gombel, Semarang. Bagi Sadali, Untung adalah orang yang ramah, halus tutur katanya, dan rajin mengaji hingga dewasa. Jika bertemu, ia senang mengajak ngobrol Sadali, bahkan menasehati. Sesama orang Kebumen di perantauan harus saling membantu. Selebihnya, orang-orang Kedung Bajul tak tahu lagi kabarnya hingga pernikahannya dengan Hartati digelar Mekah pada 1963. Setahun setelah kepulangannya dari Irian Barat, pesta paling meriah waktu itu, kata Syukur Hadi Pranoto, tetangga Hartati di Kelurahan Kebumen. Untung menikahi Hartati setelah bertemu di rumah Yudo Prayitno di Kecamatan Pilong, pesisir selatan Kebumen, pada sebuah acara keluarga. Usia Hartati jauh lebih muda dari Untung, kata Siti Fatona, kerabat Hartati di Kebumen. Hartati adalah anak kelima dari 7 anak Sukendar, pemborong besar yang kaya dan terpandang. Dia punya banyak kuli, ujar Syukur. Beberapa gedung besar di Kebumen adalah hasil karyanya. Tak aneh jika pesta pernikahan Hartati Untung digelar siang hari, dibikin megah, tenda besar dibentak. Hiburannya wayang orang, Kut Ngesti Pandowo dari Semarang yang sedang ngetop. Jalanan sekitar rumah Sukendar ditutup. Mobil tetamu berjajar di sepanjang jalan di sekitar rumah Sukendar. Menikah dengan adat Jawa, Untung mengenakan beskap dan blangkon. Setelah itu, ia mengenakan pakaian kebesaran militer. Tamunya kebanyakan petinggi pemerintahan, pejabat militer, dan anggota dewan. Soeharto dan Tun Soeharto pun datang. Soeharto datang mendadak, membuat tuan rumah sedikit kebingungan menyambut kedatangannya, kata Syukur, yang sempat dipenjara 6 tahun karena dituduh terlibat G30S. Di antara para tamu, tak ada tetangga dan kerabat dari Kedung Bajul yang diundang. Dikabari pun tidak. Mungkin karena itu sudah menjadi orang besar, kata Mas Hud, tetangga dekat Untung di dusun. Padahal keluarga besar Slamet masih berada di dusun itu hingga sekarang. Setelah menikah, Untung memboyong Hartati ke Jakarta. Siti Fatona, kerabat Hartati yang masih tinggal di Kebumen, mengatakan dari pernikahannya dengan Hartati, Untung mendapatkan seorang anak lelaki, Anto. Patorah menyebutnya Insinyur Anto. Sepeninggal Untung, Hartati menikah lagi dengan seorang petinggi perusahaan tekstil di Bandung. Demikianlah kura-kura Tagar Lambe Sundel.